ya Mas. Ya mohon maaf terlambat hampir 40 menit saya terlambat. Ya karena ada teknis. Jadi saya ucapkan terima kasih juga atas kesempatannya untuk diberi suatu tanggung jawab mengenai apa jadi fasilitator kelas musik. Sebenarnya juga saya orang yang punya pengetahuan musikalitas yang tinggi, hanya saja saya hanya sebagai ahli saja, ya pengalaman lah di beberapa sebenarnya tidak perlu dibanggakan. Nah, jadi ya memang di era sekarang musik itu adalah salah satu budaya yang populer globalisasi. Ya pada awalnya kan musik sebagai apa namanya? Musik itu hanya sebagai proses relaksasi atau secara mengekspresikan diri. Jadi awalnya ya berupa instrumen. Kalau misalnya teman-teman model-model Beethoven itu berupa instrumen. Awalnya itu musik. Lalu menjadi opera. Kalau misalnya opera-opera dia di beberapa film. Apalagi yang besar operanya itu di Itali dengan ada seriosa musik-musik. Kemudian muncul di tahun 60, jadi era revolusi musik di mana pop rock menjadi digemari oleh para muda dengan rock and roll tahun 90-an, 80-90 menjadi hip hop, sekarang menjadi pop modern. Apalagi sekarang banyak lagi ada musik DJ, musik remix, EDM, ada model-model. Dari situ musik menjadi penanda manusia. Penggemar musik ini ada kelas atas itu sebenarnya dari dulu ada musik kulit putih dan musik kulit hitam. Dimana musik kulit hitam itu lebih ke blues, jazz, dan kulit putih lebih ke country, yang cowboy kan country. Itu ada kayak kelas penanda usia. Sekarang pun demikian, di mana ini adalah sekarang pada Indonesia dan adalah kelas menengah ke bawah dan musik-musik rock, musik atau musik-musik kayak misalnya musik-musik ke barat yang kelas itu atas. Musik sekarang di penanda sosial ada penambahan. Tapi dari situ apa sih sebenarnya musik kan berasal dari bunyi. Itu adalah seni menyusun bunyi. Di mana ada bunyi. Tidak mungkin cuma satu bunyi itu menghasilkan musik. Ada beberapa kolaborasi. Dan yang suara bunyi, dengan suara menyanyi itu menghasilkan semua musik. Dan sebagai orang yang musisi harusnya memperhatikan elemen yang mempengaruhi musik, elemen yang menyusun musik. Jadi ada beberapa, salah satu yang pertama adalah kita adalah bagaimana bisa buat struktur itu bunyi, struktur itu bunyi. Jadi kalau misalnya di bahasa drum itu ada namanya groove. Yang sebenarnya bisa digoyang. Sama kayak musik dangdut ada itu bunyi tak. Nah, itu adalah bentuk ritme. Di samping ritme ada melodi. Dan yang kedua adalah melodi. Melodi itu adalah yang membuat ada nuansa musiknya, maksudnya nuansa sedih kah? Makanya di dalam pelajaran SMP, dalam pelajaran ya, kalau misalnya teman-teman main di nada minor itu lagu sedih. Tapi kalau teman-teman main di nada mayor,
Nah, itu lagu gembira. Nah, Kentara mungkin kalau misalnya contoh lagu pop yang saya dikenal dengan lagu-lagu indie, itu kan rata-rata mainnya minor, main di chord minor, nada minor, karena banyak lagu-lagunya sedih, kecuali memang lagu-lagu gembira, nah, itu dia pakai nada mayor. Contohnya nada-nada mayor itu nada-nada misalnya nada lagu-lagu daerah, lagu-lagu perjuangan itu harus pakai nada mayor karena pengaruhnya itu membangkitkan semangat. Kenapa menggunakan nada mayor? Terus yang ketiga adalah dinamika. Dinamika itu lebih ke arah volume kapan harus misalnya kalau menyanyi kapan harus berteriak, kapan harus berbisik, harus tinggi dinamika. Supaya apa? Supaya ada nuansa dalam nuansa lagunya itu dapat dalam menyampaikan sebuah instrumen atau dalam memainkan musik itu dapat nuansanya. Misalnya nggak mungkin lagu sedih tiba-tiba teman-teman menyanyi, nah, itu tidak konteks sih. Nah, itu namanya dinamika. Terus ada lagi namanya ekspresi. Kalau ekspresi itu biasanya lebih ke arah pertunjukan. Kalau misalnya menyanyi itu ada beberapa gestur. Kalau misalnya teman-teman nonton di TV, kalau misalnya Indonesian Idol salah satunya, itu yang paling diperhatikan pada ekspresi. Dimana kalau menyanyi, kalau misalnya lagu sedih, ya bukan sedih. Kalaupun misalnya lagu sedih, jangan berteriak, tapi bagaimana seperti hati yang teriris, misalnya lagi tenang, ya lagu bergembira lirik yang bergembira dengan nada yang bergembira itu ekspresi. Dan sama ada harmoni. Harmoni itu adalah keselarasan antara ritme dengan melodi. Jadi kalau istilahnya begini, kalau ritme itu bagian teman-teman begini, kalau melodi itu lebih teman-teman senang apa yang dipetik. Nah, harmoni adalah menghasilkan sebuah kunci, misalnya C itu kan gini, dalam harmoni itu berupa C. Kalau melodi itu senar yang ditekan, senar apa saja yang ditekan itu melodi. Tapi kalau semisal kalau ritme itu kapan harus dipetik ritme, irama lah ritme. Teman sudah memperhatikan itu musik, cuman istilahnya lebih mudah lah dalam musik apapun, terutama musik Arab. Arab kan dia musik yang sekarang. Kalau yang dekat dengan musik Arab itu lagu dangdut mirip mirip temponya, ritmenya mirip. Temponya kalau penyanyi itu mirip. Lagu India juga sama. Pengaruhnya apa ya? Kita memang negara di dalam sejarah ya sebetulnya sering bertemu ketika berdagang. India, Cina sama Arab itu hampir sama di cara menyanyinya, cuman hanya berbeda tempo saja. Kalau Cina kan lebih slow, kalau India sama Arab itu hampir sama. Sama dengan dangdut. Kalau mau dengar hampir sama ke Araban itu coba dengar Roma Irama, kita Jahandika atau Roma itu ada cengkok Arabnya. Jadi kalau misalnya bermusik pun kita harus memperhatikan tuh istilahnya kalau misalnya mau serius dalam musik ya kita perlu tahu kenapa apa namanya apa yang harus diperhatikan dalam musik dan caranya melatih itu ya semakin biasakan saja dengar lagu yang hal yang simpel saja jadi kan kebiasaan dengar lagu nadanya bagaimana karena misalnya susah juga sih saya bukan orang juga yang belajar dari teori yang saya nggak bisa baca kalau jadi ya karena kebiasaan dengan circle yang suka musik jadi kebiasaan apalagi di sosial media sekarang kan banyak
hanya begini, ada aransemen. Mungkin itu saja Ina tentang apa namanya teori musik. Musik juga susah juga kalau teori karena banyak sekali apa namanya bisa di apa namanya apa diaplikasikan lebih ke kita dikembangkan kan jadi teorinya itu bisa dikembangkan. Nah, kalau bicara ini panjang estetik dan lain-lain ada begitu. Baik, itu sedikit dari kami, tapi kita bawa lah sampai mungkin biar lebih enak buat para pendatang, mungkin bisa dibuka bisa jawab, mungkin bertanya, mungkin share tentang musik. Musik kan lebih tongkrongan. Iya, kita nongkrong aja di sini tuh maksudku jangan terlalu kaku. Kalau misalnya ada yang bertanya di sini, ya silakan. Walaupun misalnya kita nongkrong aja di sini. Tuh, iya siap. Banyak yang ada aku terserah. Tapi lebih belum kan? Kita dalam lingkup rapi ya, saya mau angkat kiru nih. Bagaimana itu maksudnya pada satu mendengar suara ditekan besi dong bisa ciptakan tarian begitu, bagaimana bisa maksudnya itu ke dalam jiwanya ditekan besi. Coba ya, coba untuk ngobrol dengan Reni, saya tidak berusaha untuk menjawab, menjawab itu ada kepuasan. Coba dari sebuah bunyi bisa menghasilkan musik, padahal dari gesekan bunyi pun menghasilkan tari. Kita tadi ada sebuah bicara musik kan bicara estetik, bicara keindahan. Tidak ada pakem yang jelas, abstrak sifatnya keindahan. Misalnya itu kan harus juga berdasarkan dari faktor eksternalnya si Rumi. Kan Rumi adalah seorang sofistik, seorang yang sangat dekat dengan spiritual. Artinya memang musik seperti itu sampai ke memprovokasi ataupun dari bunyi itu bisa memprovokasi orang dalam hal bisa dalam kebaikan, bisa dalam itu yang musik. Kan tidak harus batas nada. Lirik pun adalah salah satu bentuk apa namanya bisa menjadi memprovokasi. Gesekan besi pun juga bisa menjadi provokasi dan bisa menjadi suatu nada bahkan memprovokasi tapi dalam itu sebagai inspirasi. Jadi harmoni, bisa jadi harmoni, bisa jadi sebuah melodi. Kan bisa dibilang musik yang kau suka itulah gambar ngirim. Kan gitu. Tapi suka gitu. Tapi biasa kan orang itu yang tadi identik bahwasanya gambar dan dikirim itu. Tapi bagaimana kalau di luar diri dia itu identik? Sampai orang ini bahwasanya ini musik cuma benar sih. Oh, sebenarnya tidak ada di permasalahan itu menurut saya karena ya itu tadi kan musik pada awalnya adalah proses bagaimana kita merelaksasi diri kita tuh, bahkan di dalam tubuh kita pun beritme selain detak jantung dan lain-lain kan ada ritmenya dalam berbicara pun kita ada intonasi, ada bunyi, ada nada.
terkait sekarang kan lebih ke ya ada bentuk kapitalisasi loh, misalnya jadi produksi, jadi komunitas di musik lah. Jadi ya sekarang musik memang ada sebagai bertambah luas fungsinya sebagai penanda sosial. Jadi orang yang misalnya dengan misalnya ya dengan A seperti ini. Jadi kalau penanda sosial kan lebih ke arah cepat kita bisa lihat karakternya orang, bisa cepat menilai, padahal ya tidak secepat itu. Tapi memang ada makanya di beberapa sejarah seni, sejarah estetik sempat ditolaki bahwa seni harus memandang seluruh faktor eksternal karya seni itu. Dalam kenapa sih misalnya India dalam beberapa musikalitasnya yang tentang mental illness, kenapa sih India mengemas lagu-lagunya dengan lagu-lagu yang evakuasi dan lain-lain ya, karena pada saat itu penyanyinya sedang mengalami mental illness, ada sakit mental, makanya dia mencoba healing dengan model itu, mencoba menyuarakan, bercerita mengenai kasus gitu. Sebenarnya seperti itu di musik kan, bagi musisi ya itu sebagai model penceritaan mereka bahwa apa yang saya alami ya model-model diri tapi lebih majas sama bernaga. Tapi ya membutuhkan uang juga kalau beberapa sekarang karena ada komodifikasi sekarang kan. Dari pertanyaannya Reddy tadi yang tentang kalau saya dengar lagu ini saya cuma sekedar dengar tapi orang-orang bilangnya saya lagi sedih kayak gitu kan Reddy. Mungkin ada yang seperti yang dibilang Emil, kalau ada klasifikasi musik kan ini biasanya kita dengar Pamungkas, orang-orang bilangnya kita sad boy itu, padahal kita cuma memang suka lagunya. Nah ini ada songwriter Amerika, dia bilang when you're happy, you hear the music. When you're sad, you hear the lyrics. Tak tahu senang, kau dengar musiknya. Lagi satu sedih, kau dengar liriknya. Nah ini juga bisa jadi salah satu kenapa orang-orang bilangnya kalau kita dengar Pamungkas yang memang lagu-lagunya liriknya lagu-lagu sedih, mungkin itu lagu-lagu ya gitulah. Orang-orang sedih. Mungkin kita dengar Pamungkas ya karena musiknya yang asik kan secara instrumen. Mungkin itu sedikit ya. Gimana sih? Kalau misalnya kayak kita sastra kan, teori semiotiknya Roland Barthes menjadi kebudayaan. Kalau misalnya ya tadi bilang karena lagu-lagu Pamungkas itu kan biasa sih, tapi orang kata saya juga nggak asik. Apalagi dilanjutkan dengan beberapa pola-pola kalimatnya ataupun beberapa nadanya sedih. Hal biasa aja sih maksudku ya, dia coba bercerita saja dari dirinya dia sebagai penyanyi, sebagai musisi. Tapi orang menganggapnya sedih, sad boy dan lain-lain itu. Coba ya karena kita sastra, coba belajar karena perlu memang dalam menganalisis sebuah musik perlu memang teori semiotik. Teori semiotik yaitu bisa sosur, bisa peer, bisa lomba, itu saja. Jadi sebuah mitos sih memang itu. Jadi dengan sedih dan kita itu kita ada yang menurut saya kita juga mampu itu pemaknaan kata dalam lagu. Tapi kalau yang paling konteks untuk teman-teman sastra khususnya hima, kalau yang bahas itu dalam pola denotasi dan konotasi yang paling populer di dunia bahasa. Misalnya penggunaan kata ini, misalnya cinta, misalnya bunga istilahnya bunga, ya bunga tanaman, tapi ya kan
semakin zaman dengan beberapa musik dan seni jadi cinta sama dengan lagu sedih. Kalau misalnya nada minor sedih. Minor kan beda namanya. Minor mayor, mayority, minority. Kalau dalam musik ya minor itu sedih, dari sebuah mito kita lebih budaya. Suka. Gimana? Ada lagi? Ada di Zoom? Saya di Zoom ingin bertanya. Tahu ya mungkin mau bertanya. Afifah, Andi, Nila, Nisa, Hisham. Atau mungkin yang di sini sekarang bisa mungkin kan ayo Jojo di sini. Enggak. Di torrent jadi ya saya Pamer gitu. Showroom. karena menurut saya musik kebutuhan panggung. Ada lagi? Di Zoom mungkin. Ini mungkin aduh bertanya apa dulu? Andai dia tadi ada dibilang dinamika semua alat musik ada begitu apa lagi yang dinamika tadi Ekspresi. Dan kalau dinamika kan lebih ke arah keras tidaknya bunyi, kapan keras kapan pelan. Kalau misalnya coba seruling, misalnya kan kalau di seruling kan paling populernya di masa SD, SMP, SMP itu kan lebih ke teknik tadi kan, belajar lebih tadi. Titik, coba diputar yang keras itu kan beda secara nuansa, itu dinamika. Kalau ekspresif ketika memainkan itu baru dengan mendayakan karena ada itu karena musik adalah bisa memprovokasi baik secara psikologi maupun baik secara batin maupun apa namanya kebiasaan juga tuh berpengaruh gitu kebiasaan itu pasti akan kayak menghayati. Makanya kalau saya lihat di YouTube ada instrumen yang bikin tidur. Karena masuk di bawah sadar Anda akan menikmati sebuah instrumen, menikmati sebuah nada. Ya, itu bentuk ekspresi. Kalau misalnya dalam pertunjukan itu ada yang main biola sampai begini, ada yang main gitar sampai begini, atau yang begini-begini, ada yang sampai di atas begini, itu kan bentuk ekspresi. Ada yang menyanyi yang sampai menangis, lagu sedih menangis, lagu gembira sampai lompat-lompat, lagu rock yang sampai lompat-lompat. Itu ekspresi. Dia memvisualkan sebuah nada. Jadi nada mayor ya kita gembira, dia lompat-lompat dan lain. Itu ekspresi, memvisualkan atau dia memperagakan atau menjadi dia berperan lah. Jadi instrumennya, nadanya itu adalah sebuah skrip. Dia tinggal berperan saja di atas panggung. Nadanya sama liriknya itu skrip, dia yang berperan di atas panggung. Kayaknya dalam kalau dalam konser itu bermain peran. Orang yang lebih sedih dia sedih, kalau lebih biasa. Gitu. Gimana? Jadi maksudnya alur dalam tiap alat musik apakah ada itu poin dinamika dan lain. Itu kan seruling kan Gitar mungkin. kalau gitar kalau drum kan ya kadang kapan harus main kick, kapan harus main apa namanya snare, kapan harus main snare. Kalau lagu sedih ya masa kata begini enggak kan, kapan dia main kadang main ini hi hat. Kalau misalnya di bass
Ya kalau misalnya piano saja main, ya dia tidak main. Kalau misalnya lagu sedih baru main piano yang gini. Maksudnya lagu horor baru lagu sedih kan nggak konteks, nggak nyambung ya, itu dinamikanya yang nggak dapat. Kalau misalnya lagi musik gendang misalnya, kalau lagu sedih baru dia main yang irama joget, beda. Dia nggak dapat dinamikanya, karena dinamika itu mengatur sebuah nuansa seni. Bahkan tidak hanya hanya seni musik saja, di seni karya tulis lain juga butuh dinamika. Dia mengatur sebuah nuansa. Mungkin dengan nama lain lah. Musik namanya dinamika. Berarti bisa jadi semua bisa dipakai walaupun itu ekspresinya misalnya lagi sedih, lagi gembira, bisa jadi bisa semua dipakai. Bisa. Kalau main piano kan itu biasa. Kalau misalnya nonton nyanyi yang model-model main piano, dia akan kalau main piano itu dengan wajah yang berbeda dengan wajah biasanya. Entah itu menurunkan dahi ataupun murung, tiba-tiba wajahnya murung dan lain-lain, dan berpengaruh di misalnya kalau menyanyi kan di suara, kalau di piano lebih pelan, lebih lembut. Oh ini lagu saya. Selain minor dan mayornya, kalau minor mayor kan kepekaan, tapi kalau secara visual apa yang dilihat, apa yang didengar secara indrawi, melalui dinamika sampai ke spesifik. Aku kan lebih banyak punya jenis musik rock, pop, dan blues apa semuanya. Apanya di situ membedakannya? Apanya yang ditambahkan? Bedanya berat juga ini ya. Bedanya itu di ritme kan sama ini birama. Apa itu bilang? Birama itu dia yang tidak tahu bahasakannya bagaimana, tapi selalu pakai kata 2/4, 3/4. Ketukan itu beda. Itu bedanya. Jadi kalau misalnya jazz itu beda secara ritme sama birama itu beda. Kenapa beda? Karena dia punya ritme tersendiri. Kayak pop kan slow gitu lah, ataupun biasa pop rock kan lebih ke yang keras misalnya. Kalau misalnya gampang yang ya jelas secara mendengar, coba ke video YouTube ya, bedakan coba nonton, perbandingkan antara drumnya rock, drumnya dangdut sama drumnya pop. Drumnya pop beda itu secara ritme. Nah itu tadi ketukannya beda, makanya itu ada pengklasifikasian jenis musik selain nada, ritme itu secara dasar. Mungkin saya ambil sedikit. Sebenarnya perbedaan dari genre-genre itu yang kita dengar, yang membedakan juga selain ritme, ketukan dan lain-lain itu scale-nya. Kalau misalnya kayak lagu-lagu pop yang mungkin kita sering dengar itu scale-nya lebih ke major dan minor. Kalau lagu-lagu major, lagu-lagu pop itu yang kita dengar kayak do re mi fa sol la si do. Itu lebih ke lagu-lagu pop. Nah, kalau jazz biasanya dia ke minor blues. Dan baru-baru ini saya teliti tentang lagu Arab. Karena memang lagu-lagu Arab, nggak tahu siapa sih yang ngikut, tapi memang lagu-lagu Arab ini scale-nya, itu ya dari scale-nya. Oke, lo pelajari scale-nya. Itu dia pakai scale Kirgian. Nah, scale Kirgian itu ternyata juga 3, Kirgian 2, 3. Dan itu memang beda-beda di Arab. Tapi yang paling umum itu
bagian yang pertama itu berasal dari Mesir. Itu dia sebenarnya kayak gini. Pokoknya kalau memang kita punya telinga yang bagus, kita bisa langsung tahu ini genre apa, karena dia pakai scale apa. Kurang lebih kayak gitu. Gimana? Tapi memang ada isiatan kan ada Arab. Ada. Kayak yang dal ro mim fa sol lam. Tadi saya saya riset, maksudnya saya cari itu beberapa materi di pad dan lain-lain. Ada memang tanggungan nada Arab sendiri. Jadi itu nih scale-nya kan. Kalau masuk di advance musik kan, nah itu kita belajar di scale kan di total. Jadi kan agak bingung kan. Lebih ke melodi berarti. Iya. Tapi memang sih ya besar di nada begitu kan awalnya lebih ke kalau musik Arab kan lebih ke dulunya sebagai lebih ke dunia mistis maksudnya. Iya, bisa jadi dari gimana ekspresinya orang-orang di sana menangkap dan menjadi harmoni, terus dia ternyata ini bagus, ini yang kita dengar tiap hari. Dan sekarang musik-musik Arab kan lebih ke ada campur tangan baratnya. Yang kalau yang murni musik-musik masih Neo Arab lah. Arab. Saya punya satu band ini, band Indonesia yang dia pakai scale Arab, tapi genrenya bukan genre Arab, tapi pop. Itu depan turas, saya nggak pakai bajunya itu. Nah ini depan turas, dia pakai itu, dia pakai scale pop, scale Arab, jadi nah itu yang saya pelajari dan ternyata itu bagus untuk diteliti. Mungkin lebih lagi terkhususkan di situ, toh apalagi kita kan anak siapa kan. Itulah gimana Wak? Kan lagi depan. Apa lama mancing pembicaraan nih? Di depan. Alat-alatnya musik, bagaimana caranya memadukan? Bagaimana cara kan banyak di antara alat musik, bagaimana caranya memilih? Kalau aku kan bagaimana caranya memadukan iramanya? Oh. Misalnya kok genjreng begitu. Genjreng saja gitu. Nah itu kayak begitu. Ada jadi ketika genjreng bunyi bass, bunyi yang bunyi bassnya. Dia bikin begini. Kalau begitu sebenarnya kalau kepraktik itu pekanan sebenarnya. Bingung nggak yuk jelas kayak gitu. Lebih ke kepekanan. Tapi ada juga orang yang saya perhatikan, mungkin orang bilang musik itu umum kan, orang bisa bermain musik, ternyata tidak kan. Ada orang yang lebih cocok ke mendengar. Karena menurut kita titik dari musik itu, titik intinya tempo. Kapan bisa tahu temponya itu? Ada orang ternyata yang nggak tahu tempo, dia tidak bisa sesuai kan. Dan itu menurut orang-orang yang mungkin lebih cocok menjadi pendengar. Mungkin saya punya 1-2 teman yang ternyata begitu. Banyak. Iya tahu, ada tuh ternyata ada. Mungkin semua orang bisa tahu tempo. Ada yang bukan tempo, bukan ada yang tahu main, ya itu mungkin bedanya antara musisi dan musik kan. Kalau musisi kan lebih ke arah dia memproduksi sebuah musik. Tapi kalau pemain musik dia hanya sebagai yang memainkan saja. Yang memainkan saja itu belum tentu punya standar, misalnya peka sama mungkin peka sama nada hanya beberapa alat, mungkin kalau menyanyi kurang ataupun misalnya karena susah memang itu menyanyi, karena nada menyanyi itu perlu menundukkan nada dengan suara itu di tempat duduknya yang pas. Ya, kalau enggak pas berarti fales. Nah, makanya itu dibilang fales. Biasanya kalau di konser itu pakai
apa namanya, autotune. Jadi supaya tidak Iya, iya, iya. saya keluar dari tempat duduknya itu nada melenceng sedikit atau apa ketolong. Ada namanya autotune, ada namanya suatu teknologi. Mungkin yang itu sebenarnya tidak lepas dari musik-musik zaman sekarang. Susah lagi. Perlu ya habitnya itu beda dengan pemain gitar. Dia harus jaga makan, jaga kesehatan. Tidak boleh makan gorengan, sepatu, harus main-main dengan lagu, ekspresifnya, boleh kita harus komunikasi. Saya bukan ditakuti ini ya, supaya teman-teman juga belajar tuh bagaimana sama belajar juga bagaimana menghadapi audiens depan panggung. Nah, itu berpengaruh juga di suara bagi penyanyi. Biasa enggak keluar atau biasa gitu yang di YouTube ada yang beberapa penyanyi yang tidak latihan, ada biasa lain-lain. Nah itu karena satu gugup, yang kedua tidak pemanasan ataupun tidak menjaga pola makan makanan apa yang dikurangi, bukan hindari, dikurangi. Baik keluar suara yang diproduksi bagus. Gitu. Gimana mau? Sebenarnya Mungkin audiens yang di Zoom ada yang ingin bertanya pada kakak. Oh ya, apa nih kau ya? Andi mungkin mau bertanya. Iya lah. saya yang apa musik Dan atau lagu. musik atau lagu jadi filosofis sekali. Ya tahu Kalau saya pengetahuan kurang, bukan untuk tahu. Iya. Ngobrol gitu. Kayaknya musik lebih ke instrumennya. Lagu. Iya, instrumen dan lirik. Kayak lagu aku dengar. Aku dengar musik klasik. Mungkin bisa lebih ke jenis, jadi ya. Kalau lagu ya lebih ke liriknya, lebih ke musiknya. Ya, bedanya seperti menambahkan musik itu ya bunyinya maksudku perpaduan bunyi. Kalau lagu maksudnya musik itu perpaduan bunyi alat musiknya saja. Iya. Kalau lagu kan memperhatikan unsur ekspresif, unsur suara, unsur lirik, apakah konteks musik dengan liriknya itu lagu itu. Dia keseluruhan dari itu, keseluruhan dari lirik. Kalau instrumen kan musik itu lebih ke ya alatnya saja. Orkestra. Pertanyaan orkestra. Musik itu orkestra. Kalau lagu, ya, nggak ada lagu orkestra. Lagunya ini karena punya suara dari manusianya yang keluar. Penyanyi. Jadi ada itu bedanya. Jadi musik dulu, lagu itu tingkatan musik itu tingkatan pertama, lagu tingkatan kedua, tingkatan setelah musik lagu. Mungkin yang lain ya. Tadi ada instrumen dan musik kan? Misalkan lagu dan musik, ada kan? Saya kayak instrumen saya. Kan tadi instrumen kan kita jawab adalah dan instrumen ini lah berasal dari mana sih? Apakah maksudnya di luar dari alat seperti gitar, gendang, kuling? Instrumen kayaknya lebih ke alat. Jadi itu gesekan yang kayak kau bilang. Gimana? Instrumen. Musik kan itu dari beberapa instrumen. Instrumen itu dari beberapa bunyi-bunyi dasar. Nah, itu jadi kan, jadi sebuah kesatuan.
bentuk instrumen. Berarti harus ada beberapa nih kak. Gabungan instrumen bisa menghasilkan musik. Iya, enggak juga sih, maksudku tergantung. Ya, soalnya dari yang penting estetik sebenarnya. Jadi, kalau menurutmu estetik, oke, jadi sebuah musik atau instrumen. Tapi bagi orang lain tidak ya, bodo amat karena tidak ada pakemnya instrumen. Tidak ada pakemnya estetik. Relatif. Keindahan itu relatif. Dari kalau misalnya itu relatif, enggak. Kita semua enggak keluar dari instrumen kak. Enggak keluar dari instrumen. Manusia ini. Kehidupan tak. Kan kita bilang tadi kita bunyi. Jadi sama instrumen. Jadi Dia ada tak jantung. Dia ada tak jantung tadi itu beritme. Makanya di terus kau mendengar apa itu itu ada ritmis. Gimana? Paham juga sebenarnya secara teorinya musik. Cuman makanya karena ada kelas ini saya sekalian belajar juga. Kalau misalnya ada teman-teman yang tadi itu menurutku belum tentu benar. Musik seperti itu. Ya. Saya kelas musik sama belajar. Ngobrol saja, ngobrol musik. Gimana, Randy? Siapa? Asal ngobrol aja. musik sistem Musik, yang musik ya. kenapa saya bilang bertanya sama Pak Lim, kenapa banyak orang yang benci kalau misalnya untuk menjadi musisi. Oh iya. Kalau misalnya biasanya adalah gimana Dalam hal kan itu kan lebih ke arah sebenarnya dia punya bakat, jadi tidak banyak orang tahu. Jadi ya, kalau ada di buku Nunci itu salah satu Nunci model Indonesia aja itu adalah Nunci, salah satu mengasah Nunci bagaimana dia berattitude di depan, bagaimana dia melihat sebuah ruang dan bagaimana dia memanfaatkan ruang. Anda punya bakat tapi tidak memanfaatkan ruang Indonesia aja sama saja. Makanya butuh kalau dengan sistem polling SMS dia ada strategi apa yang gua ruangnya ruang sekarang bagaimana, misalnya ruang populer sekarang ini, oke saya harus memanfaatkan itu dengan yang populer dengan beberapa apa namanya inisiasi nada, inisiasi improvisasi beberapa nada, improvisasi beberapa suara. Kalau itu lebih ke situ jadi ya lebih bagaimana memanfaatkan ruang itu, memanfaatkan ruang dalam mengeluarkan bakatnya dan menjadi populer dan menjadi ya jadi mata pencarian. Ini kan sebenarnya bukan aliran musik indie. Indie itu adalah independen sebenarnya, indie non label yang istilahnya mandiri dalam hal produksi musik. Antitesa dari itu kesalahan berpikirnya, bukan kesalahan berpikirnya karena memang kita terjebak dalam ruang praktis. Kesalahan berpikirnya adalah indie itu adalah aliran, padahal bukan. Yang aliran itu sebenarnya folk. Dengan musik apa namanya aliran itu apa indie itu hanya sebatas nama labelnya sebenarnya. Kalau saya tidak dilabeli, saya indie independen.
Soalnya kalau mencari lirik juga, mengambil literasi juga banyak, tapi jangan dibahas kayak kopi, dia kopi buku dan senja.